Ibu. Semoga diseminasi ini bermanfaat. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya, telah meluangkan waktunya untuk dapat mendengarkan pemaparan kita hari ini. Jadi hari ini tema kita adalah penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini adalah salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak Kota Marika di angkatan 10 ini untuk menebarkan pemahaman budaya positif yang nantinya akan bisa merubah paradigma kita tentang berbagai macam, tentang hukuman, tentang posisi kontrol guru. Baiklah, kita masuk ke tujuan pembelajaran hari ini, yaitu setelah pembelajaran ini diharapkan peserta Bapak Ibu dapat memahami dan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, meningkatkan kerjasama dan kepedulian pentingnya penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Oke, baik. Kita masuk ke budaya positif. Seperti yang Bapak Ibu lihat di gambar, ada anak yang sedang kerjasama untuk menanam pohon, ada yang bekerja sama mengumpulkan sampah, ada yang bersama dengan guru, menyapa guru, dan juga ada yang tertib dalam belajar. Itu adalah budaya positif. Nah, sekarang budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid tersebut dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ya, itu sesuai dengan peserta didik atau siswa atau murid yang kita harapkan. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Kemudian posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Baik, ini adalah konsep inti dari budaya positif yang akan kita pelajari hari ini. Ya, yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Ya, kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan nanti sampai ke segitiga restitusi. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, di sini maksudnya berdiferensiasi itu artinya kita melakukan pembelajaran disesuaikan Bapak Ibu dengan kemampuan anak, karena kita tahu sendiri anak-anak itu mungkin ada yang pintar matematika tapi dia tidak pintar untuk olahraga, ada yang pintar menggambar ya tapi dia tidak pintar bahasa Indonesia, seperti itu. Jadi anak itu sebenarnya mempunyai kelebihan minatnya masing-masing ya, seperti kita lihat sendiri di kelas anak 30 itu pasti punya kemampuan, punya minat yang beda-beda. Nah, di sini ya kita akan mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum kita, kurikulum Merdeka, yaitu di mana profil Pancasila ini ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernilai kritis, dan mandiri. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang kita harapkan akan muncul pada peserta didik kita, mulai dari kelas 1 sampai ke jenjang SMA. Baiklah, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Jadi
Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita mungkin sama ini ada yang beranggapan kalau siswa itu bisa kita kontrol. Ya, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif, ya, dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter peserta didik kita. Dan yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Baiklah ya, seorang psikiater dan pendidik yaitu Dr. William Glaser dalam kontrol teori kemudian berkembang dan dinamakan dengan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama kita lihat di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah ini, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi saling kita misalnya, nah dapat ke sekolahan harus pakai sepatu warna hitam. Sebenarnya di sana itu siswa itu bisa dia menolak. Bu, aku punya sepatu lebih cantik di rumah, kenapa harus pakai warna hitam? Nah itu, tapi guru tadi mengontrol. Nah sehingga siswa tadi ya sudahlah daripada aku dihukum. Nah jadi akhirnya dia memilih untuk baiklah aku dikontrol oleh guru-guruku. Seperti itu ya. Nah, jadi itu sebenarnya miskonsepsi yang salah. Ya, kita berharap siswa itu mempunyai kesadaran untuk mengikuti peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita berpikir semua yang penguatan, kata-kata yang baik, positif itu efektif dan bermanfaat, atau bisa kata-kata yang menurut kita bagus tetapi menurut dia tidak bagus itu. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Misal, selama ini kita, nah kamu hari ini datangnya bagus ya, udah datang pagi. Nah, besok harus seperti ini lagi ya. Nah, mungkin dia bisa dibujuk seperti itu, tapi sebenarnya seperti itu bisa mengubah niatan mereka. Pengen dipuji, pengen diakui, pengen nomor 1, seperti itu. Kemudian kita masuk ilusi ketiga, yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog dari diri yang negatif, sedang kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan yang negatif. Misalnya, kamu nak kasihan orang tuanya sudah kerja siang sampai malam, nggak taunya anaknya datang terlambat, nggak mau dapat tugas. Sebenarnya itu kesalahan kita, kesalahan kita yang seperti itu bisa membuat anak jadi minder, atau dia di depan kelas kita bilang, nah dari sekian banyak siswa di sini cuma kamu yang nggak bisa mengerjakan. Jadi ada rasa mindernya seperti itu, Bu ya. Kemudian ada ilusi yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tersebut. Apapun yang dilakukan kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja.
Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan yang terbentuk. Jadi kita misalnya kayak saya sendiri sih sebenarnya sering memaksa anak harus kerjakan sekarang juga, ya harus kerjakan sekarang juga. Jadi kita memaksa anak sebenarnya seperti itu adalah perilaku yang salah, ya. Dia bisa, dia sekarang dia bisa mengikuti kita, tapi jangka panjangnya mungkin dia akan, aku tidak suka sama Bu Rika. Nah, dengan Bu Rika tuh suka maksa-maksa, atau ada yang aku tidak suka sama ibu itu suka marah-marah, suka maksa-maksa aku, seperti itu, ya Bu ya. Itu adalah 4 ilusi miskonsepsi teori kontrol. Nah, di sini kita akan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, ya. Stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, kadang-kadang itu misalnya, anak ini harus mengerjakan sekarang, ya, tugasnya mengerjakan sekarang, tidak boleh dibawa pulang, seperti itu. Jadi kita coba mengubah orang itu biar, aku ini benar. Nah, kalau kata gurunya. Tapi dari teori kontrol tadi kita tuh berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tanya, kenapa tidak selesai kerjaan tugasnya? Mungkin bisa jadi sakit perut, ya kan? Ternyata kita itu pikiran kita tuh tidak sama dengan apa yang ada pada siswa tadi. Kenapa siswa terlambat? Kenapa siswa lambat mengerjakan tugas-tugasnya, seperti itu. Kemudian stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, datang terlambat adalah bentuk kesalahan, seperti itu menurut stimulus respon. Nah, di sini semua menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, ya, atau kenapa sih anak ini terlambat, gitu. Kadang-kadang bukan hanya itu, kita sendiri langsung aku sih ini datang terlambat terus, kita nggak tahu ternyata setelah ditelusuri orang tuanya nganter kakaknya dulu, gitu kan. Kalau kamu udah pergi ibu, tapi ternyata nganter dulu kakak dulu, gitu kan. Kemudian ada orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi sebenarnya siswa itulah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ya. Ada kali kita tuh bujuk siswa, apalagi berantem, tidak mau kekeh, gitu kan. Dengan pendiriannya akhirnya berantem kayak kemarin ada Aska sama siswa saya. Kekeh padahal si Sukma Aska salah, tapi dia kekeh tidak mau mengaku kesalahannya, lagi bujuk. Nah, seperti itu. Nah, di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita harus ada kolaborasi, berdiskusi mengenai apa sih permasalahan ini. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah, ya. Teori kontrolnya yaitu model berpikir menang. Nah, kan menang kalah, dan menang. Baiklah, kita masuk ke disiplin positif. Nah, di sini banyak. Dari disiplin positif ini ada teori kontrol dari teori pilihan atau William Blazer tadi, ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, di sini nanti akan masuk ke makna disiplin, yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian ada semua perilaku memiliki tujuan. Di sini ada tujuannya, ada tujuan dari teori motivasi, ya. Teori motivasi akan terbagi menjadi 2, teori motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Kemudian kita masuk ke model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Di sini akan masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, kita masuk ke disiplin positif. Jadi disiplin ini berasal dari kata disker yang
Ya, dari kata ini timbul kata baru discipliner, yang berarti pengajaran atau pelatihan. Nah, disiplin akhirnya jadi ke bentuk pelatihan. Ya, disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Nah ini, tanpa imbalan penghargaan atau reward, ya, ancaman ataupun hukuman. Ternyata setelah saya pelajari Bapak Ibu, karena selama ini kan ada kelas rendah pakai bintang. Nah, siapa yang bisa menjawab dia bintang? Ternyata itu adalah salah. Salah. Kenapa salah? Karena nanti akan masuk ke motivasi anak itu belajar untuk apa? Ya, ternyata belajarnya untuk apa? Nanti akan belajar lagi ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kita masuk ke nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, ya, dan lintas bahasa, suku maupun latar belakang. Seperti ini ada dari nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernala kritis dan kreatif. Itu dari segi profil pelajar Pancasila. Kemudian ada IBO Primary Years Program. Ya, di sini ada nilai kebajikan yang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu nilai-nilai positifnya, nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada keterampilan hidup atau life skill, ya, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari ini. Oke, Bapak Ibu saya tanya, dari nilai-nilai kebajikan ini, apakah kita mau menciptakan atau mewujudkan cita-cita profil Pancasila tadi menjadi nilai-nilai tadi itu kita akan coba ke siswa-siswa kita. Siap Ibu? Siap Ibu ya. Kalau mau tidak mau kita sebagai guru ya harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Oke, kita lihat dari kebutuhan dasar manusia ya. Jadi kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologi maupun secara psikologi. Hal ini tentunya bertujuan untuk bertahan hidup, mempertahankan kehidupan dan kesehatan kita ya. Oke, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup Bapak Ibu. Ya, yang pasti kita butuhkan adalah makanan. Ya, pasti makan, minum. Kemudian ada pakaian, ya. Dan pastinya alhamdulillah kita punya rezeki yang banyak sehingga pakaian bisa berganti-ganti, makanan juga bisa menikmati makanan yang kata Bang waktu ya. Kalau bisa makan ini kita alhamdulillah bisa makan bos sebenarnya. Ya, kemudian tempat tinggal ya. Ini sangat dibutuhkan untuk kita bertahan hidup. Tempat tinggal walaupun masih seperti saya masih ngontrak, tidak punya rumah sendiri ataupun misalnya ngontrak ya. Dia ada orang tua, nah ada yang ngontrak atau dan sebagainya, tapi mereka punya tempat tinggal untuk bertahan hidup ya dari panas, dari hujan dan sebagainya. Kemudian keamanan dan kesehatan. Oke, keamanan dan kesehatan. Kita butuh keamanan nih Bapak Ibu ya. Ya.
Contohnya aja kecil aja, kita di rumah tuh pasti dipagar. Nah, apa tujuan kita memagar rumah tadi itu? Ya bukan ya? Supaya aman. Iya, supaya aman dari kejahatan, maling, ya kan? Nah tadi. Oke, kemudian ada kesehatan. Ini yang penting sekali ya. Kalau banyak uang tapi nggak sehat, rasanya. Iya, benar yuk. Di sini benar ya. Yang penting itu sehat. Kalau ada penting sehat, duit berlimpah itu tidak akan berguna kalau kita tidak sehat. Seperti itu ya. Jadi kesehatan itu juga kita misalnya butuh makanan-makanan yang bergizi, butuh vitamin. Pokoknya menunjang untuk kita bisa bertahan hidup seperti itu yang bisa membuat kita sehat. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup ya, teman kerja dan kelompok. Jadi kasih sayang ini juga sebenarnya butuh orang yang introvert ya. Introvert itu sebenarnya nggak sendiri dia ada orang-orang yang menyayangi dia. Hanya saja mungkin caranya saja mereka belum masih ada rasa-rasa tidak percaya dengan orang lain. Nah, tapi sesungguhnya kita ini butuh yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Contoh kayak Rika pengen disayang sama ibu sini ya kan. Jadi gimana caranya bisa beradaptasi, bisa misalnya dengan yang lebih tua kita lebih hormat seperti itu biar bisa terhubung terus seperti itu ya. Dan kita kalau dengan pasangan kita sendiri bagaimana caranya ya Gisel ya. Mau sama kita belum bisa kan Gisel dulu yang terakhir ya. Oke ya. Dan kita berusaha untuk menjaga menjaga komunitas kita itu agar tetap baik seperti itu. Kemudian ada penguasaan, ini kebutuhan penguasaan. Itu harga diri, keinginan untuk dianggap, ya, atau memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ya, ini sebenarnya kebutuhan juga, ya. Kayak Rika misalnya kan. Rika pengen hari ini jadi penguasaan. Kenapa? Rika pengen didengar oleh bapak ibu tentang materi yang Rika sampaikan. Nah, itu adalah bentuk penguasaan juga. Kepengen dianggap selama berbicara ini didengar, itu namanya bentuk dianggap. Kita juga sebagai guru pengen dianggap saya ini guru di kelas, ya. Tolong dihargai ketika saya berbicara, ketika kita bicara sama anak-anak seperti itu ya. Itu betul adalah penguasaan. Berprestasi seperti itu Bu, ya. Berprestasi itu kita ya berlomba lah ya. Ini namanya kita berlomba. Niatannya memang menjadi pertama sih. Mungkin kalau yang pertama itu adalah dari pengalaman. Yang keduanya, siapa tahu saya bisa berprestasi, bisa mendapatkan juara gitu kan. Akhirnya misalnya menambah membawa nama baik sekolah, keluarga, begitu ya. Oke, lanjut ke kebutuhan keempat itu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi kita itu kita itu punya kebebasan. Yang contoh aja, cita-cita kita mau jadi apa misalnya dari kecil tadi. Aku mau jadi guru, ya. Kalau misalnya orang tua jadi polisi bagaimana? Kan masih tetap bebas ya. Atau misalnya siapa yang jadi polisi? Ketika dengan teman-teman, orang bilang, "Tidak usah jadi polisi, jadi dokter baik," gitu kan? Itu ada rasa tidak bebas. Tapi seperti ini biasanya orang tua ke anak ya, pengennya anaknya seperti ini, padahal anak tersebut punya kebutuhan dasar yaitu memiliki pilihan ya. Kemudian ada kesenangan. Nah, ini adalah kebutuhan kesenangan, bermain, humor ya, antusiasme, tertawa, itu sangat penting ya Sinta ya. Penting. Kadang-kadang kita diem, kalau tiba-tiba Sinta datang mengucapkan suasana tadi, akhirnya kita ya yang tadinya sibuk semua sendiri, akhirnya kita bisa suasananya lebih
asik lah seperti itu ya. Jadi itu adalah bentuk kesenangan kita. Atau boleh kita pasti misalnya liburan. Pada saat libur tadi kita tuh butuh dasar kita kesenangan. Kita berlibur, aku hari ini mau kami selama liburan mau libur ke Lampung dulu, mau mudik dulu, itu termasuk dari kebutuhan dasar kita kesenangan. Tapi kembali lagi dengan kemampuan kita masing-masing, jadi bisa memaksa orang lain. Baiklah, ya masih semangat Bapak Ibu? Baiklah, kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Nah, di sini. Jadi motivasi perilaku manusia itu digolongkan menjadi dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ya, di sini motivasi ekstrinsiknya tadi itu kan dari luar ya, dari luar. Jadi kita berbuat segala kegiatan tadi itu berpengaruh dari luar. Jadi pengaruh dari luar, ya, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, anak hari ini mengerjakan tugas, ya, motivasi dia apa? Daripada kena hukuman, nah itu kan termasuk dari luar ya kan? Daripada kena hukuman, daripada dimarburikan, itu mengerjakan tugas. Nah, kemudian yang keduanya, ya, yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tuh apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya tadi, ya? Kalau saya tidak mengerjakan tugas tadi, apa sih yang terjadi? Oh, dihukum burika ternyata. Nah, oke, yang keduanya untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah, ini apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, gitu ya? Misalnya kayak tadi kan ada bintang yang saya sendiri mengalaminya ya. Jadi ketika saya kuis, ketika saya kuis, saya bilang kalau dapat nilai besar dapat bintang yang udah banyak nanti dapat hadiah seperti itu. Jadi anak-anak itu sekarang anak itu motivasinya adalah berburu bintang yang nantinya akan ditukarkan dengan hadiah selanjutnya seperti itu. Jadi ketika itu yang dapat bintang ini orang inilah. Kenapa? Ketika kuis saya bilang kan 3 orang. Nyata yang minta itulah. Dan oke, yang pintar tadi motivasi. Tapi anak-anak yang kurang tadi akhirnya, sudahlah, aku udah dapat bintang. Nah, gara-gara bintang itu jadi aku gak semangat lagi. Cuma itulah pasti dapat bintangnya. Nyata itu adalah kayak yang saya bilang tadi, miskonsepsi apa namanya? Ya, kesalahan ya. Oke, kemudian ada motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini artinya motivasi yang datang dari dalam dirinya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini agak susah sekali sebenarnya. Karena anak-anak ini sebenarnya masih banyak motivasinya dari ekstrinsik, dari intrinsiknya kurang. Contohnya, anak saya sendiri aja belajar itu suruh, belum pernah mereka tuh belajar karena keinginan sendiri. Mau ulangan kalau ada buminya yang jerit teriak, tidak yang belajar gitu kan. Maksud saya itu kan sebenarnya pengennya dari diri sendiri, berbuku, belajar. Tapi kita salah ya. Kadang Anda terbiasa dengan imbalan atau kata-kata ketika dia belajar sendiri, itu belajar, nah gitu kan. Gitu ya, sebenarnya salah kita juga seperti itu. Tumbennya belajar, nah. Atau biasanya anak itu datang terlambat, ketika datang hari itu dia tepat waktu, kita langsung ngomong, tumben datang cepat, aduh apa, nah gitu. Sebenarnya itu sudah salah kita. Harus kita memberikan apresiasi, saudara ya. Baiklah, ini tadi ya. Jadi saat guru memahami 3 motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid tersebut. Jika murid memilih motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan atau untuk mendapatkan imbalan atau
penghargaan, maka motivasi yang ada itu adalah termasuk dari eksternal atau ekstrinsik. Oke, nah ini ya. Sebenarnya sebaiknya ya ketika motivasi internal tadi, guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal itu dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi internal dalam diri murid. Maksudnya kan seperti ini, Bu. Jadi kita tuh mungkin kalau hari-harian itu jangan selalu diberi hadiah terus. Maksud kita tuh ada kalanya boleh lah kita memberikan hadiah, tapi tidak setiap tugas, setiap pertemuan seperti itu. Oke, di sini ada hukuman dan penghargaan ya. Hukuman, konsekuensi dan restitusi nanti akan masuk. Ya, dari hukuman tidak ya, hukuman itu adalah bentuk tidak terencana ya, atau tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi jika dilibatkan. Jadi murid tidak tahu kalau terlambat saya akan diapakan, dihukumnya apa gitu. Kemudian bersifat satu arah. Maksudnya satu arah sih artinya hanya guru yang yang menghukum, memberikan perintah seperti itu, berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik itu misalnya suruh lari, atau psikisnya mungkin kayak tadi kan dibuat rasa bersalah. Kemudian ada konsekuensi. Ini terencana dan disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman ya. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, itu adalah konsekuensi. Kemudian ada restitusi. Nanti akan kita bahas ini restitusi ya. Oke, di sini Rika ada sebuah ilustrasi hukuman dan penghargaan ya. Kita bacakan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno tadi menanyakan pertanyaan Iva, jadi Iva jadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Nah, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya, ya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno tersebut. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah ya, oke, dari sini coba kita akan menjawab pertanyaan di bawah ini. Ya. Oke, pertanyaannya adalah yang pertama, ya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Adakah yang mau bantu saya untuk menjelaskan mengapa? Ibu Nina? Nina, ya coba dulu ya, kita jangan terus ngomong. Satu, tidak setuju ya dengan tindakan Pak Seno karena hal itu membuat diri Mas sendiri merasa malu, tidak percaya diri, dan merasa dipuji atau secara langsung malah dibully oleh gurunya sendiri, bahkan dibuat oleh kemudian. Jadi apakah setuju dengan pendapat dari Ibu Nina bahwa sebenarnya Pak Seno itu maksudnya kita tidak setuju dengan sikap dari Pak Seno karena seperti itu kan bisa membuat si Iva malu, akhirnya jadi minder ya. Oke. Kemudian yang kedua, menurut saya tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Adakah yang mau menjawab? Di sini tidak benar atau salah ya, tapi pendapat dari Bapak Ibu. Gimana? Siapa yang mau? Kak Sinta. Memang dia tuh malas ini, ribut terus. Nah, jadi menurut saya
konsekuensi? Saya. Iya. Menurut Kak Sinta? Hukuman. Hukuman. Kenapa? Dalam hukuman. Pasti bukan hukuman. Halo. Bener, lalu bener gitu kan. Terus nanti dia itu ke depannya gimana ya, jadi dia agak takut gitu, trauma. Oke, siap. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Dina dan Kak Sinta. Iya, terima kasih sudah membantu saya untuk menjawab. Oke, oke, di sini ada tanggapan ya. Jadi kenapa tidak setuju? Karena tindakan Pak Senotu ya telah membuat Iva malu dari ke depan kawan-kawannya ya. Kelas dapat menjadikan kenangan negatif bagi diri Iva. Padahal setiap murid memiliki potensi masing-masing seperti halnya Iva ya, yang malah menggambar di buku pelajarannya. Nah mungkin Iva ini sebenarnya minatnya bukan di matematika, tapi di bidang seni seperti itu. Jadi sebenarnya sebagai guru kita tidak boleh apa namanya membuat itu pikiran negatif. Saya Bu, apa Ibu punya pengalaman waktu SD memang negatif sampai sekarang. Saya ingat sekali guru saya, ya. Jadi saya kelas 6 SD pindah. Sebelum pindah ke Palembang, saya buat surat karena dulu di Lampung, saya tinggal di Lampung ya. Di Lampung, kemudian ada kerusuhan, akhirnya kami yang orang-orang Palembang harus pindah dulu, mengungsi dulu ke Palembang. Nah itu waktu itu karena orang tua saya ini bukan lulusan sarjana, hanya SD saja, jadi mungkin membuat surat surat izin itu masih asal-asalan. Nah ternyata di sana saya tidak ada. Ketika itu di depan guru saya, depan teman-teman saya dikatain lah ya bahwa ini tidak benar membuat surat izin seperti ini. Sekolah di mana orang tuanya? Jadi saya minder Bu, saya waktu minder. Ketika saya masuk, Ada kawan yang cerita dan saya minder, dan sampai sekarang saya ingat sekali gurunya. Ya, nah, akhirnya apa? Kenangan negatif saya terhadap guru tersebut gitu. Sehingga saya pengennya berharap ketika saya jadi guru akan merubah paradigma seperti itu yang maksudnya namanya membuat siswa itu punya kenangan negatif. Ya pastinya kita pengennya kalau kita tamat, anak-anak tamat masih, oh Ibu Rika gimana Bu Rika waktu mereka tuh kenal dengan Rika tuh dapat Bu Rika tuh kenapa? Oh Bu Rika itu kalau ngomongnya bagus, kasih saya, jadi enaknya seperti itu Bu, dikenang positif ya untuk kita semuanya. Kemudian menurut saya tindakan Pak Seno itu terhadap IVA dan ilustrasi ini adalah sebuah hukuman ya. Kenapa hukuman? Karena sebelum pembelajaran berlangsung perlu diadakan paparan kelas terlebih dahulu. Jadi dia kayak tadi saya bilang itu hukuman itu bersifatnya langsung, tiba-tiba ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, sekarang ada pertanyaan ya. Pertanyaan ini ada tindakan guru ya. Bapak Ibu tugasnya adalah ya menyebutkan apakah ini hukuman atau konsekuensi. Oke, yang pertama ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Sama? Hukuman. Dulu ya, hukuman. Oke, lari. Konsekuensi. Oke. Oke, itu ya, konsekuensi ya. Oke, kita kunci. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya Aris? Hukuman. Oke, kita kunci dulu ya. Kita lihat jawabannya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Covid ya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kata Bu Arif hukuman. Kunci dulu ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Buin? Ya, oke. Memberikan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar.
konsekuensi. Oke, terakhir apa? Oh, Pak, ini Pak Gatot hukuman, nggak apa-apa. Berbeda itu biasa ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi suruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah. Kan? Oh, maksudnya ini, Tara. Maksudnya murid tidak disuruh bersepatu, ya? Murid salah besar ya. Murid itu tidak disuruh pakai sepatu seharian karena dia tidak menggunakan sepatu hitam. Mungkin peraturan di sekolahnya adalah apa namanya yang hitam. Oke, ini apa hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya, itu ya. Oke, sekarang kita lihat jawabannya. Oke, yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku 100 kali di dalam buku kalimat ya. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu adalah bentuk hukuman. Nah, dia langsung gitu ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Sekarang saya tanya sebelum lanjut. Kalau seandainya anak tersebut sedang pelajaran olahraga, ya, sudah berjalan sekitar 10 menit, tiba-tiba Pak Gatot mendapati si Kawa datang terlambat. Kawanya tadi disuruh keliling 3 kali. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Oke, itu adalah bentuk konsekuensi. Kenapa? Bukan fisik. Fisik. Nah, ternyata itu ada pelajaran Pak Gatot lagi olahraga. Sebelumnya anaknya tadi sudah pemanasan dulu ya Pak Gatot, namanya pemanasan dulu. Ya, itu adalah bentuk konsekuensi karena kamu terlambat. Nah, di jam olahraga, katakan olahraga gitu. Beda sama yang ini tadi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Datang terlambat ke sekolah, tapi bukan pelajaran olahraga. Seperti itu ya, Bu ya. Lanjut kita ya. Murid diminta push up. Nah, ini push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Adalah bentuk hukuman ya, bentuk hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Itu ada bentuk konsekuensi ya. Dia telah melakukan kesalahan, dia harus memperbaiki kesalahan tersebut dengan cara mengganti kertas. Kemudian selanjutnya membersihkan tumpahan tadi di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu adalah konsekuensi. Dia yang numpangi, dia yang harus membersihkannya. Dan yang terakhir adalah murid disuruh tidak menggunakan sepatu. Ya, jadi disuruh kayak gitu ya. Karena tidak menggunakan sepatu tadi, tidak menggunakan sepatu hitam, itu adalah bentuk hukuman. Oke, sekarang kita lihat ada beberapa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita lihat dari hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi ya. Biasanya konsekuensi ini kalau kita sudah membuat kesepakatan atau misalnya kita membuat kesalahan yang bisa kita perbaiki ya. Kalau hukuman itu bisa membuat anak sakit fisiknya ataupun hatinya untuk jangka yang waktu lama ya. Malu misalnya aku kayak tadi dihukum depan kelas, angkat kaki, kerja ibunya, itu kan akhirnya malu anak tadi hatinya jadi minder, pertama lagi minder. Terus sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek ya, cukup pendek saja. Kemudian kalau hukuman itu ya anak akhirnya membenci kedisiplinan ya. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman itu berupa paksaan, sedangkan konsekuensi stimulus atau tanggapan dari kesalahan tersebut. Lalu mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau hukuman tadi. Kemudian kalau konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri ya. Kemudian di hukuman tadi anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan ya. Ini tadi berkelitlah akhirnya ya ketika melakukan kesalahan tersebut. Sedangkan konsekuensi adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan yang ada di sekolah ataupun di kelas. Dan hukuman tadi bisa membuat marah, bisa membuat rasa bersalah,
dipermalukan, merasa tidak dihargai, terutama tidak dihargai oleh gurunya ataupun teman-temannya. Sedangkan konsekuensi itu kehilangan haknya, ya, dibuat tidak nyaman, diasingkan sementara waktu, ya. Kalau keliling kan, akhirnya kan diasingkan kan. Yang lain ini sudah olahraga, sedangkan si Hawa tadi masih lari keliling begitu. Nah, sekarang kita masuk ke 5 posisi kontrol. Nah, sekarang coba sekarang kita genggam tangan kita dulu. Nah, genggam. Cari teman yang di samping. Jangan ada teman, boleh cari teman. Ayo cari teman yang. Cari teman yang boleh deh, Pak. Oke. Ya, sekarang kepangkan tangan. Bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam. Wah, apalah itu sangat berharga. Akte tanah apa? Ya, oke. Sangat berharga di tangan Anda dan Anda perlu menjaga hal tersebut karena sangat penting bagi kehidupan Anda. Ya, ya, pokoknya penting sekali apapun yang jangan sampai orang tahu. Nah, sekarang ya ada teman yang ingin mencoba, ya, membuka isi dari membuka tangan kita. Dia pengen tahu apa isi kita. Nah, apa isi rahasia di sini, ya. Nah ya, jadi oleh temannya nanti ada yang pegang, ada yang ya. Boleh dengan cara, boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawarkan uang. Oke? Boleh. Silakan. Boleh bisa Oke, siapa yang pegang? Sudah. Coba kayaknya seru sekali kalau aku lihat Bu Maria dan Kak Sinta. Wah, ya. Oke, kita coba lihat Bu Maria yang pegang, Kak Sinta yang 1 menit ya. Berbagai dikritik kita ada bisa buka. Cara lain Kak Sinta, cara lain. Gimana Bu Maria? Kuat rahasia Doni. Kayak mana Kak Sinta bisa dibuka dah? Dengan cara apa Kak Sinta mencoba membuka kepala punya Bu Maria? Intimidasi. Oke. Mantap. Ya, jadi kita ambil contoh dari Bu Maria tadi, dia punya genggaman, ya. Kak Sinta dengan caranya, berbagai cara yang tadi mencoba membuka kepala tangan Bu Maria, ternyata tidak bisa. Pertanyaannya, apakah Anda atau teman Anda membuka kepala tangan Anda tadi, Bu Maria? Membuka tadi? Tidak, ya. Apa alasan Bu Maria? Apa alasannya Kak Sinta dulu? Apa alasan Kak Sinta itu membuka tangan Anda? Kepo. Nah, pasti yang kamu pengen tahu apa isi dalam ini. Ya, Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa isi di dalam bikin bagi-bagi. Yang ketiga, ini yang paling penting. Isi di dalam itu kalau bisa dibagi, yang ketiga, apa boleh? Bagi kebalik lah, itu semakin penasaran kita ya, berapa apa sih yang dipegang sama Bu Maria itu sampai ke buka. Oke. Ya. Nah, sekarang aku tanya sama Bu Maria, kenapa Bu Maria kekeh mempertahankan kepala tadi sampai apa caranya? Walaupun Kak Sinta yang besar, gagah gitu kan, tapi tidak bisa meluluhkan
harus ada. Yang benar tapi itu harus kita jaga semaksimal mungkin. Hanya itu. Tepuk tangan untuk Bu Maria, mantap ya. Jadi kalau matanya harus pegang sampai kapanpun juga ya. Oke. Sudah kepercayaan ya Bu Maria. Bagus ilmunya masuk kita juga. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa? Bu Maria itulah. Ya, walaupun mati-matian nggak cinta, suka dengan di bawahnya gergaji mungkin tetap baik. Ya, nah itu artinya kita sebagai apa namanya yang punya kepala tersebut, kita lah yang mengontrolnya. Ya, itu kita mau buka, mau tutup, itu tergantung pada kita. Oke. Nah, tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita tadi. Apakah kita membuka dan menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing. Yang dibuka, nah Ida itu aku yang punya haknya itu. Ya, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Oke, di sini ada 5 posisi kontrol yaitu, nah ya. Dari tadi kan, dari mengontrol itu adalah kita sendiri. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol tadi ya. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer ya. Di sini ada misalnya, nah di sini yang ini adalah identitas gagal ya. Identitas gagal itu adalah masuk di penghukum dan pembuat rasa bersalah ya. Contohnya guru berbuat tadi menghardik ya, memarahi, memberi pujuk ya, menyakiti, menyindir, itu adalah hukuman identitas yang salah. Membuat rasa bersalah misalnya kita berceramah, kakak tadi ya, ibu tuh kecewa loh sama kamu tuh. Kenapa ya datang terlambat terus? Ada yang udah mulai 10 menit, akhirnya terganggu. Coba lihat kawan-kawan, yang lain terganggu. Jadi dia merasa bersalah. Seperti itu ya, itu adalah identitas yang salah. Ada identitas yang berhasil atau sukses yaitu kontrol dari luar. Ya, itu sebagai teman dan juga sebagai pemantau di sini. Misalnya guru tadi sebagai teman tadi membuat alasan-alasan untuk muridnya, ya. Kemudian pemantau menghitung dan mengukur. Ya, apa ya? Lanjutin ya. Kita tentunya sering ya. Kalau kami saat ini kayak ngajak siswa sebagai teman, ya. Nah, tapi kalau misalnya kayak anak SMP, ya SMP sama ya. Akhirnya kalau seringan kita memakai sebagai posisi kontrol teman, kadang-kala ada siswa itu yang melunjak. Nah, yes. Ada kalanya siswa itu yang melunjak atau apa ya? Mau beli kapula, tidak kapula. Ya. Nah, seperti itu sebenarnya apa ya namanya? Kita ada waktu-waktunya. Ya, ada waktunya kita sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur ya. Oke, kemudian sebagai manajer ini adalah identitas berhasil atau sukses. Ini kalau yang tadi identitasnya berhasil sukses, pemantau itu berhasil, tapi dia itu adalah kontrolnya dari luar, ya. Dari luar, artinya dia ada keinginan ya, aku mau melaksanakan ini karena aku tuh gak mau aku tuh berkawan sama Bu Rika gitu. Jadi Bu Rika tuh enak ada di ngobrol tuh, jadi merasa kayak masa teman tuh. Memantau juga ya berhasil, tapi dia sayangnya kontrolnya dari luar. Nah, yang ini adalah identitas berhasil atau sukses dari kontrol diri, yaitu sebagai manajer tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa terlambat nak? Ada apa di rumah? Seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 kontrol ya. Di sini ada kasusnya kita ambil kasus sederhana yang sering terjadi di kegiatan belajar sehari-hari, yaitu siswa datang terlambat ke sekolah. Ya, kata gurunya sebagai pemantau, kamu sudah harusnya sini dulu sebenarnya. Ya, sudah kalau guru sebagai penghukum, ya maka dia bilang gini,
rasa bersalah. Nah, guru bilang seperti ini. Sudah berapa kali sih ibu bilang, ingatkan agar tidak terulang. Kamu tuh ya bikin ibu kecewa. Kenapa dak? Kalau kamu mau datang cepet, pagi-pagi bangun, itu jangan sebelum udah saat malam hari. Kalau kayak gini ibu kecewa sekali sama kamu. Nah, itu adalah bentuk pembuat rasa bersalah. Ya pastinya, oh iya aku buat memberikan kecewa. Atau misalnya kita ini juga sering dilakukan ya. Nah, belajar yang benar. Kamu tuh sudah pegawai siang malam capek, kasihan kan bodohnya, ya kan? Sering, kalau kan sudah sering melakukan seperti itu ya. Lanjut ke sebagai pemantau, ya. Misalnya dia bicara sama siswanya, kamu sudah melanggar aturan sekolah atau kelas kita. Kamu tahu konsekuensinya, ya. Bapak atau ibu akan mencatat kesalahan kamu hari ini untuk bahan perbaikan kamu kemudian. Itu untuk pemantau. Kesalahan mereka kita pantau, kita berikan konsekuensinya atau hukuman. Ya. Oke, lalu kita ke sebagai teman, kontrol teman itu kali ini ibu memaafkan kamu, tapi lain kali jangan datang terlambat lagi ya. Ayo dong waktu ibu ya. Sering juga saya lakukan ketika anak datang terlambat ketika upacara, ya. Sudah, ini ibu maaf ya. Tapi senin depan yang aku lagi kan ya. Jadi itu sebenarnya itu bentuk mereka sebagai teman. Oke. Lanjut ke posisi kontrol yang terakhir yaitu apakah kamu tahu kesalahan yang kamu lakukan? Misalnya kayak kalau terlambat, kamu tahu nak kesalahan kamu apa? Iya bu. Dia tahu ya ibu saya terlambat hari ini, gitu kan? Jadi kayak kalau manajer ini lebih bahasanya lebih halus, bahasanya lebih tenang gitu ya. Sekarang bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Nah di sini posisi kontrol ini sebagai manajer tadi itu mengajak siswa untuk mencari solusi bagaimana dia bisa menyelesaikan permasalahannya. Kalau dia tidak mau datang terlambat, bagaimana nak? Itu jangan dari kita, jangan dari guru. Kita biarkan siswa kita. Ya bu, besok aku bangun pagi-pagi. Gimana cara dia bangun pagi? Tidak tidur terlalu malam. Jadi jam 8 aku tidur bu. Nah itu termasuk dia dia mencari solusi dari permasalahan dia tadi. Oke. Sekarang kita lihat di sini ya. Silakan ditentukan Bapak Ibu posisi kontrol apakah aku. Sekarang lihat di sini ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol apa? Oke, saya ulangi lagi ya di sini ya. Jadi ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Ya, oke, itu ya 5 ya. Oke, kita lihat yang pertama. Kata-katanya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk kontrol apa? Apa ini? Membuat rasa bersalah. Iya, membuat rasa bersalah. Oke, lanjut lagi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol apa? Hah? Ya? Hah? Ini lagi. Baiklah. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Oke. Apa tadi ini?
kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum, ya, tapi terlalu ini sudah. Oke, ayolah lakukan lebih ibu loh nak, ya. Itu sebagai apa? Pemantau, sebagai teman bapak, ya. Oke, Kita lanjut lagi. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Pemantau, manajer, sebagai pemantau. Terhapus ya. Nah, sebagai manajer ya. Oke. Ya, ini ada ternyata saya edit ya. Ada kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas, itu adalah sebagai pemantau. Kalau yang tadi? apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini, itu adalah sebagai manajer. Ya, saya tulis. Oke. Nah, dari 5 posisi kontrol ini ternyata yang baiknya adalah sebagai manajer ya. Ya, kenapa seperti itu? Karena di sini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Yang seperti dikatakan tadi itu, kalau posisi manajer ini bukan gurunya. Kamu besok harus datang pagi, maka kamu harus bangun pagi-pagi, malam-malamnya harus jam 8. Bukan guru, tapi siswanya. Coba pikirkan, apa sih rencana kamu biar besok kamu tidak terlambat. Dia yang berpikir, oh iya bu ya, besok itu berarti ya aku harus bangun pagi jam 6. Nah, cak mana biar apa bisa bangun 6? Ya bu, berarti aku harus jam 8 malam biar tidak kesiangan bangunnya gitu. Atau boleh, ya bu, kaget apa besok aku minta tolong mama bangunin aku lebih pagi lagi, seperti itu ya. Namanya kalau pagi ada kelas 1 itu biasa dibangun dulu kan. Ya. Oke, sekarang masuk ke keyakinan kelas. Oke, kita masuk ke keyakinan kelas sekarang ya Bapak Ibu ya. Oke, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa mencoba menanggapi? Tidak ada benar atau salah ya Bapak Ibu. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas ya? Boleh nih lagi. Ya. Karena ini sepakatnya secara bersama-sama. Kalau peraturan itu mungkin sekolah atau guru yang membuatnya. Oke, terima kasih Bu Tami, tepuk tangan untuk Bu Tami. Ya, semakin siang mungkin semakin bunyi perutnya ya. Oke, kenapa keyakinan kelas? Mengapa peraturan kelas ya? Selama ini kan kita selalu peraturan yang kita buat Ibu ya. Ini peraturan Peraturan kelas 3 itu adalah artinya kalau peraturan itu hanya satu orang yang membuatnya. Contohnya kayak tadi di kelas adalah guru. Sementara keyakinan, keyakinan tadi itu adalah kita bersama-sama. Ya, sebelum keyakinan adalah kesepakatan dulu, kesepakatan kelas. Ya, jadi ada ilustrasi antara peraturan dan keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan, yaitu penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Ya, nah itu mungkin jawabannya adalah untuk kesehatan. Ya, jadi kenapa sih kita disuruh pakai masker? Ya, cuci tangan, apalagi waktu saat COVID kemarin ya. Itu punya tujuannya, ya. kita meyakini kalau kita Pakai masker ya, itu adalah untuk melindungi kita, ya, untuk menjaga kesehatan kita. Gitu. Oke. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Kita akan coba menerapkan insyaallah di tahun ajaran baru ini tidak ada lagi namanya peraturan kelas, tapi adalah keyakinan kelas yang akan kita buat secara bersama-sama. Itu pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal
dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja. Nah, kata itu sedikit saja agar mudah diingat. Sesuai dengan topik Surat dari sekolah sehingga mudah diterapkan. Ya, semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Oke, ini adalah urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Yang pertama itu yang harus kita lakukan itu adalah berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Ya, yang keduanya mengubah ya. Jadi seperti ini Bu ya. Kita di kelas itu kita diskusi dulu sama siswa. Ya, memunculkan peraturan-peraturan apa yang nantinya yang akan ditaati oleh warga kelas tadi, oleh murid-murid, oleh guru juga. Ya. Nah, itu. Yang keduanya mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Kemudian ketiga menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah disebutkan atau keyakinan kelas tadi. Kemudian yang keempat berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas tadi. Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi setelah kita tadi membuat keyakinan kelas, apa saja peran dari guru, siswa tadi ya. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini itu adalah kesepakatan bersama. Kalau ada kejanggalan misalnya setelah sebulan ada yang merasa kayaknya ada yang kurang deh Bu di keyakinan kelas kita, gimana Bu? Apa bisa tambah? Bisa kita ubah lagi keyakinan kelas tadi dengan cara berdiskusi kembali. Nah seperti itu. Jadi setelah diskusi sudah sepakat dan diskusi tadi memunculkan kalimat positif. Nah ini Bu, kalau kalimat positif pada saat membuat keyakinan kita tidak diperbolehkan mengucapkan tidak atau jangan. Misalnya ya, yang pertama jangan datang terlambat. Harus ganti kata apa? datang Tepat waktu. Ya. Tidak boleh buang sampah sembarangan. buanglah sampah. Sampah pada tempatnya. Itu lebih positif. Positif ya. Oke, di sini ada contoh keyakinan kelas. Ya, saya yakin Bapak Ibu di sini sudah ada beberapa mungkin yang sudah menerapkan keyakinan kelas ini. Ya, apalagi yang di Gedung Merdeka ini ya. Tuh, katanya ya. Kalau sini ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Jadi kalau mau di secara teorinya memang kayak bentuk hormat tadi, terdengar itu bagaimana, terlihat itu bagaimana, berperilaku itu bagaimana, ya. Oke, sekarang kita lihat apa bedanya peraturan dan keyakinan kelas tadi. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, misalnya. Oke, kita lihat peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Kenapa tanggung jawab? Kita masukkan ke nilai-nilai kebajikannya tadi. Yang sebelum tadi yang sudah saya jelaskan ada nilai-nilai kebajikan. Di keyakinan kelas tadi itu kita kalimatnya tadi itu kita ubah menjadi nilai-nilai kebajikan di keyakinan kelas. Ya. Oke, yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya apa? Menghormati orang lain. Nah itu kalimat kebajikannya, nilai kebajikannya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Ya, menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, keyakinannya ditulis keselamatan atau menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ya. Dilarang bergantian atau menunggu giliran. Nah, itu keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain atau bersabar, ya. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu keyakinan kelasnya adalah keselamatan atau keamanan. Kita menjaga keamanan atau
menjaga keselamatan di kelas. Nah, kemarin kita waktu isi PMM ya Bapak Ibu ya, kita refleksinya tadi dengan salah satunya adalah melaksanakan segitiga restitusi. Nah, ini dia tadi yang janji saya akan menjelaskan apa itu segitiga restitusi tadi. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid-murid untuk mencari solusi untuk masalahnya tersebut. Mereka dan membantu murid berpikir ya tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ya, yang apa yang nanti akan mereka dapatkan, bagaimana mereka harus berperilaku pada orang lain itu ya. Di teori Gozer 2004 ya. Nah, ciri-ciri restitusi itu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, ya, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, kita manusia ya Bu ya, tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada salahnya. Entah kecil, entah besar, entah itu sengaja atau gila, ya, itu adalah kita adalah manusia, ya, pasti punya kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungannya. Tujuannya restitusi ini bukan menghukum, ya, tapi dia memperbaiki hubungan tadi. Kemudian tawaran, dengan tawaran atau bukan paksaan. Keempatnya menuntut untuk melihat ke dalam diri dari siswa tersebut. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, 8. Restitusi fokus pada solusi. Jika mencari solusi apa? Dan yang ke-9 adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kadang anak tuh kalau buat salah atau marahi tadi akhirnya malu kan? Kalau ditanya marah murid kan apa? Nah, jadi kan ada rasa apa namanya ya, mindernya, ada rasa bersalah tadi. Dari sini kita membuat anak itu bisa kembali punya motivasi, ya, seperti itu. Nah, ini segitiga restitusi ya, suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru-guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada segitiga ya. Yang pertama itu adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan rela menanyakan keyakinan. Oke, kita lihat di sini. Jadi bisa sini. Dari menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal ya, karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Iya kasih lanjut ya. Oke, di sini gurunya akan ya berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, nah, ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ya, Bapak dan Ibu juga pernah berbuat salah, misalnya kawan datang kan ke sekolahan terlambat. Kemudian kita panggil di biasa ya. Kita panggil ini biasanya segitiga restitusi ini anak kita panggil mungkin kepada perwalian mereka buat restitusi. Jadi ketika anak salah itu jangan langsung depan siswanya, tapi dipanggil setelah pelajaran selesai, kita panggil, kita ngobrol ya. Ya, berbuat sendiri kita ngomong nih, kenapa terlambat hari ini? Oh ya Bu, tadi tuh mau berangkat dulu. Yo, kamu tahu gak? Itu suatu kesalahan bukan? Iya, salah gitu kan. Nah, itu sudah langsung menstabilkan identitas. Nah, coba, yo, Ibu juga pernah terlambat sekolah, gitu ya? Jadi itu adalah suatu kesalahan. Yo, tanggung manusiawi nah yo, kalau kita melakukan kesalahan tersebut ya. Itu jangan menstabilkan ya. Lanjut, sini ada setelah kita menstabilkan tadi, kita validasi tindakan yang salah. Di sini tujuannya itu membantu murid mengenali basic atau ini dari kebutuhan dasarnya apa yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan tersebut. Gurunya berkata seperti ini, kamu pasti punya alasan. Nah,
Yo, kalau pasti punya alasan ya, aku datang terlambat atau kenapa sih tidurnya malam gitu kan. Nah, padahal kamu bisa loh. Nah, atau kita mulai kata-kata, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini sebenarnya. Mungkin kamu tidak sekolah gitu kan, belajar sama tujuh, mungkin kamu, tapi kamu sudah datang ke sekolahan walaupun terlambat. Itu termasuk validasi tindakan yang salah. Nah, di sini ada menanyakan keyakinan, Ya, anak melihat kesalahan yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini, misalnya, gurunya berkata, apa keyakinan, coba, apa sih keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Oh iya bu, disiplin atau datang sekolah tepat waktu. Ya, kamu sudah melanggar keyakinan tersebut ya. Nah, apa misalnya? Sudah tahu dia sudah tahu kalau keyakinan itu yang dia langgar. Nah, sekarang bagaimana caranya kita arahkan dia untuk coba dari keyakinan tersebut, apa sih yang akan kamu rencanakan, kamu perbuat untuk memperbaiki kesalahan kamu sehingga kamu bisa melaksanakan keyakinan kelas kita. Nah, disitulah akhirnya dia bisa menemukan ide-idenya. Nah, refleksi, oke, karena ini telah terakhir Bapak Ibu ya, waktunya sudah mendekati setengah 12 sudah. Nah, dari pemaparan mereka tadi, dia mau tanya ya, refleksi dulu ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan ini? Setelah tadi kita sudah menjelaskan hal apa sih yang baru Bapak Ibu tahu tentang pemaparan ini? Adakah yang mau membantu saya? Salma? Oke, Salma sudah tulis. Tembak dong ini. Oh, boleh ya. Ini 9.000 sama ya. Ini 9.000 kawannya. Sudah sekolah demi itu. Kalau sampai tentang hal apa yang setelah keyakinan ini, yang pertama tadi masalah pemberian hadiah. Jadi yang kita pahami saat ini karena mengajar anak-anak, kadang kita antusias untuk memberi mereka hadiah, tapi ternyata di sana ada dampak yang mungkin tidak sepositif itu, dimana kita harus memahami juga bagaimana motivasi mereka ke depannya kalau seandainya kita selalu dan terlalu sering memberikan hadiah-hadiah tadi. Mungkin sejauh ini sih itu. Terima kasih. ada lagi yang mau menambahkan untuk pertanyaan refleksi pertama? Ada di luar nanti. Oke, tidak maksudnya yang pertama dulu. Lagi, oke, langsung kedua ya. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan kemarin di Bapak Ibu? Kalau sudah dari Salma, kita silakan Pak. Ayo di guru forum ya. Oh, itu ya. Salah. Perasaan yang mana bu? Ya, Yang saya takut tentunya Bapak Ibu sampaikan Salma tadi, saya sepakat apa yang mengenai tentang baik motivasi, dan juga pertanyaannya perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini. Tentunya saya baru mendapatkan ilmu kaitannya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Apa yang disampaikan Ibu Burika tadi banyak sekali bedanya, baik dari bentuk abstrak peraturan kelas yang lebih konkret tadi. Terima kasih Bapak Ibu. Perasaan sama di sini bagaimana Pak Al? Ini request dari saya Pak. Rasanya sama Bapak Ibu. Ya, masih kawan Bu.
Oke, terima kasih Pak Al atas apa namanya refleksi hari ini, ya. Oke, dari bagian penutup sekarang. Dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya ya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer tadi yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya, itu tujuan kita. Semoga kita bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Kalau siswa sudah senang belajarnya, aku senang deh sama muridnya. Jadi dia kita masuk itu mereka sudah nyaman, ya. Jangan sampai mungkin kalau dulu ya, ini paradigma tua saya dulu mungkin ya, lebih senang apa namanya anaknya masuk ke guru yang lebih killer ya. Ternyata itu salah, ya ternyata itu salah. Oke, ya. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, saya mau kasih pantun dulu. Dibuka dengan pantun dan ditutup dengan pantun, ya. Oke, biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam, dari hati yang paling dalam saya tutup diseminasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu atas kesempatan kita berdiri di